Perkenalkan, nama saya Rodia, NIM B2150500191 dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir UI Imam Bonjol Padang. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas konsep pendidikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب قدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين, yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap suami istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Selanjutnya, penafsiran dari Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Jadi ayat ini menceritakan ujian besar yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh istri Al-Aziz atau Zulaikha. Yusuf tetap tegas menolak godaan tersebut karena keteguhan iman dan kesadarannya akan nikmat Allah. Ia mengandalkan perlindungan dari Allah dan menunjukkan ifah atau menjaga kehormatan dirinya serta kejujuran. Jadi di sini saya mengambil 3 penafsiran dari 3 kitab tafsir dari Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang pertama dari tafsir Al-Misbah, yaitu menjelaskan bagaimana Yusuf mengandalkan kekuatan iman murni untuk menolak godaan. Kata-kata seperti rawadatu atau menggoda terus-menerus dan ghallaqat yaitu mengunci erat menunjukkan usaha keras Zulaikha. Yusuf memandang tindakan tersebut sebagai kezaliman terhadap amanah dan kebaikan tuannya. Kemudian yang kedua dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu difokuskan pada bagaimana Yusuf tetap menjaga kehormatan karena kebaikan tuannya.
Penafsiran juga membahas perbedaan pandangan ulama soal keinginan Yusuf, tetapi tetap disimpulkan bahwa Yusuf dilindungi Allah dari kejahatan. Selanjutnya yang ketiga adalah dari tafsir Al-Munir, yaitu menekankan bahwa Yusuf benar-benar terjaga dari keinginan buruk karena tanda-tanda perlindungan Allah yang membersihkan jiwanya dari akhlak tercela. Selanjutnya kesimpulan dari penafsiran Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29, yaitu menggambarkan keteguhan iman Nabi Yusuf alaihissalam dalam menolak godaan Zulaikha. Yusuf mengandalkan perlindungan Allah dan menjaga kehormatan dirinya. Dari 3 kitab tafsir tadi menegaskan bahwa Yusuf tetap tegas menjaga integritasnya karena kesadarannya akan kezaliman tindakan tersebut dan perlindungan Allah yang membersihkan jiwanya dari niat buruk. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah pertama adalah kejujuran, yaitu Yusuf tetap berkata jujur di tengah dirinya itu difitnah. Kemudian yang kedua yaitu ifa atau menjaga diri, yaitu menahan hawa nafsu dan menjaga kehormatan. Selanjutnya yaitu kesabaran, seperti Nabi Yusuf tetap bersabar atas tuduhan palsu yang dikenakan kepada dirinya. Selanjutnya ketakwaan, yaitu berlindung kepada Allah di saat kritis. Selanjutnya adalah toleransi dan rasionalitas, terlihat dari sikap suami Zulaikha yang mau memeriksa bukti sebelum menghakimi. Jadi sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.